Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberi kemudahan Allah bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan salat subuh yang kita lakukan menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah setelah terbit fajar menjelang salat subuh tidak pernah salat lebih dari 2 rakaat. Jadi antara adzan subuh dengan iqamah Rasulullah hanya melaksanakan 2 rakaat saja. Ada seorang di zaman tabi'in, Sa'id ibn al-Musayyib. Sa'id ibn Musayyib itu menantunya Abu Hurairah. Beliau adalah termasuk seniornya para tabi'in. Ketika di dalam masjid, beliau menjumpai orang setelah adzan subuh salat 2 rakaat. Setelah itu bangun lagi, salat 2 rakaat lagi. Intinya lebih dari 2 rakaat. Kemudian ditegur oleh Sa'id ibn Musayyib, kenapa anda solat qabliyah atau menjelang solat subuh lebih dari 2 rakaat? Maka orang tersebut berkata, apakah Allah akan mengadab aku gara-gara aku solat? Maka Sa'id bin Musayyib mengatakan, la, Allah tidak mengadabmu karena solatmu, tapi bisa mengadabmu karena penyelisihanmu dari sunnah nabimu. Bagaimana dengan tahiyatul masjid, Ustaz? Karena ada tahiyatul masjid, ada qabliyah subuh. Tahiyatul masjid sebelum duduk salat 2 rakaat. Qabliyah subuh fadilahnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mengenai tahiyatul masjid, Rasulullah sendiri berkata, idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalli rak'ataini atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka jangan duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Itu lafadz dari Nabi. Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Jadi kalau kita masuk masjid, sudah selesai adzan, kita sholat qobliyah, maka qobliyah itu secara otomatis menjadi 2 rakaat sebelum subuh. Itu faedah ringan saja. Kita lanjutkan kajian kitab Kaifa Amalahum, dan kita masih pembahasan
ta'amulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a ahfadihi. Bagaimana interaksi Nabi dengan cucu-cucunya. Ada pertemuan yang lalu, ya mungkin ada yang ketinggalan gak hadir pada pertemuan lalu. Pertemuan yang lalu saya sebutkan cucu-cucu Rasulullah. Cucu-cucu Rasulullah ada berapa kemarin? Ada 7. Siapa saja? Yang pertama Al-Hasan bin Ali. Al-Hasan bin Ali. Al-Hasan bin Ali ini saudara putranya Ali dan Fatimah binti Rasulullah. Lahir pada tahun 3 Hijriah. Ya, Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Di Madinah tahun pertama enggak ada perang. Tahun kedua ada perang Badar. Tahun ketiga ada perang Uhud. Sehingga Al-Hasan bin Ali ini lahir di tahun yang sama dengan tahun terjadinya perang apa? Perang Uhud. Beliau wafat pada tahun 49 Hijriah. Wafat pada tahun 49 Hijriah. Berarti umurnya Al-Hasan bin Ali berapa tahun? 46. Beliau diracun. Wafatnya diracun, sering kali diracun, dan terakhir itu racunnya ganas, beliau wafat. Semoga Allah memberikan anugerah syahid juga kepada beliau karena beliau diracun oleh orang-orang Kufah. Al-Hasan ini orang yang paling mirip wajahnya dengan Nabi. Ada 3 sahabat yang wajahnya paling mirip Rasulullah. Yang pertama Ja'far bin Ali bin Abi Thalib, sepupunya Rasul, saudaranya Ali. Ja'far bin Abi Thalib, wajahnya mirip Nabi. Nabi berkata, kau itu mirip aku wajah dan akhlak. Yang nomor 2 yang paling mirip Nabi juga adalah Al-Hasan bin Ali, cucunya Rasulullah. Yang nomor 3 yang paling mirip Nabi juga adalah Abu Sufyan ibn Al-Harith, sama sepupunya Nabi juga. Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muthalib. Berarti Haris ini pamannya Nabi. Pamannya Nabi itu perlu antum ketahui banyak sekali. Cuman yang kita ketahui seringkali kan cuma 4 doang. Karena ketika Nabi umur 40 tahun diangkat menjadi Rasul, yang ada 4: Abu Thalib, Abu Lahab, Abbas dan Hamzah. Tapi sebenarnya banyak. Di antaranya pamannya Nabi Al-Haris. Lah ada Abu Sufyan bin Haris, wajahnya mirip Nabi. Beliau ini dulunya jahat sekali, sering menyakiti Nabi. Siapa tadi namanya? Abu Sufyan bin Haris. Sampai ini ikut golongannya orang-orang kafir, menyakiti dan mengganggu Nabi. Sampai ketika Nabi Muhammad SAW ingin Fathu Makkah, Rasulullah membawa 10.000 pasukan dari Madinah berjalan ke selatan menuju Mekah. Ternyata Abu Sufyan berangkat ke utara, niat hijrah masuk Islam. Jadi nggak sampai terjadi Fathu Makkah baru masuk Islam, enggak. Abu Sufyan ini masuk Islamnya menjelang Fathu Makkah, ketemu di jalan. Ketika Rasulullah melihat Abu Sufyan, wajahnya mirip Nabi, Rasulullah langsung berpaling. Kalau bahasa kita ya gergeten lah gitu. Ya, untuk ngasih pelajaran gitu. Kamu itu loh dulurku, kok musuhi aku. Maka Rasulullah berpaling. Pada waktu itu Rasulullah membawa Ummu Salamah. Ummu Salamah ini kan Masya Allah, beliau sering kali ngasih masukan ke Nabi. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, jangan sampai kau jadikan saudaramu itu orang yang paling celaka gara-gara dirimu. Maksudnya apa? Maafkan. Kemudian Abu Sufyan didatangi Ali bin Abi Thalib. Ali apanya Abu Sufyan bin Harith? Ya sepupu juga kan? Sepupu juga. Sebagaimana Rasul dengan Ali dengan Ja'far, sama saja Rasulullah dengan siapa? Abbas dengan Abu Sufyan bin Harith. Maka Ali datang ke Abu Sufyan, kau harus datang ke Rasulullah tepat di atas wajahnya, di depan wajahnya, dan katakan kepada Rasul ucapannya saudara-saudaranya Nabi Yusuf ketika menyesal telah menyakiti Yusuf. Bisa dipahami ya? Maka dituruti ini ucapannya Ali ini.
Abu Sufyan datang tepat di wajahnya Rasul, terus berkata seperti perkataannya saudara-saudara Yusuf yang ada di Al-Quran. Sesungguhnya Allah telah melebihkan dirimu daripada kami, dan kami ini termasuk orang-orang yang bersalah kepadamu. Maka langsung Rasulullah gowo. Akhirnya enggak jadi ke Madinah, langsung balik ke Mekah, ikut pasukan Islam membebaskan kota Mekah, dan Islamnya bagus. Abu Sufyan ini ketika perang Hunain ini membela Nabi luar biasa. Ketika orang lari, Abu Sufyan bersama Nabi mendekat di dekat Nabi, memegang tali kekang kendaraannya Nabi. Kembali ke materi, itu cucu Nabi yang pertama Al-Hasan bin Ali. Cucu Nabi yang kedua kemarin siapa? Al-Husain bin Ali. Al-Husain bin Ali. Ini adalah anak Ali yang kedua dengan Fatimah, lahir pada tahun 4 Hijriah. Berarti setelah 1 tahun setelah perang Uhud. Wafat pada tahun 61 Hijriah di padang Karbala. Mungkin nanti kita jelaskan di sini. Ini satu Muharram. Berarti minggu depan berapa? 8. Kan ada peringatan Asyura yang diperingati oleh orang Syiah itu kan. Nah, mungkin nanti kita jelaskan tentang bagaimana peristiwa terbunuhnya Sayyiduna siapa? Al-Husain. Bagaimana beliau dibunuh oleh pasukannya Ubaidullah bin Ziyad. Sebenarnya dulu sudah saya sampaikan di sini. Tapi enggak apa-apa supaya kita ingat bagaimana kejadian yang sangat menyedihkan itu. Enggak apa-apa, nanti kita bahas. Terus nomor 3, jadi kepala beliau dipenggal, Pak. Kepalanya dibawa ke Damaskus. Terpisah dari apanya? Badannya. Dibawa di depan Yazid bin Muawiyah. Nomor 3, Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib. Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib. Ini yang dinikahi Umar bin Khattab. Punya anak namanya Zaid bin Umar bin Khattab. Jadi Rasulullah itu punya cucu dari Umar. Rasulullah itu punya cucu dari siapa? Mohon maaf. Punya apa? Cicit ya. Ya, Rasulullah itu punya cicit dari Umar bin Khattab. Yang nomor 4, Zainab binti Ali bin Abi Thalib. Zainab binti Ali bin Abi Thalib. Zainab ini menikah sama sepupunya sendiri, yaitu Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far. Perhatikan saya. Putra-putra dari putrinya Nabi itu nasabnya ke Nabi. Saya ulangi ya. Putra-putra dari putrinya Nabi itu nasabnya ke Nabi. Tapi putri-putri dari putrinya Nabi nasabnya ke bapaknya. Masih bingung? Bingung? Hah? Lho kok ono sing bingung, ono sing gak sederhana iki ngono bingung. Berarti Hasan Husain itu nasabnya ke Nabi enggak? Nabi, karena putra dari putri. Mafhum? Bisa dipahami? Tapi kalau sudah putri dari putri itu sudah dinasabkan ke bapaknya. Bisa dipahami ya? Nah, terus. Jadi Zainab binti Fatimah binti Rasulullah kan gitu kan? Berarti kan putri anaknya putri. Betul toh? Ojo bingung ya. Beliau ini nikah sama Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Punya anak banyak. Sampai sekarang. Nasabnya ke Nabi enggak? Hah? Halo. Sinyalnya mulai menurun nih ya. Hah? Tidak, tapi ahli bait. Kenapa ahli bait? Anaknya Abdullah bin Ja'far. Sampean lupa ya? Kan sudah saya terangkan bolak-balik bahwa ahli bait itu adalah seluruh Bani Hashim dan keturunannya yang masuk Islam. Ja'far bin Abi Thalib ahli bait enggak? Ali bin Abi Thalib itu meskipun enggak nikah sama Fatimah ahli bait. Jadi anak, bisa dipahami ya? Ya, Hasan Husain itu keturunan Nabi plus ahli bait. Mafhum di sini?
Nah, jadi anak-anaknya Zainab binti Fatimah binti Rasulillah ini meskipun enggak nasabnya ke Nabi tapi ahli bait karena suaminya Zainab siapa tadi? Abdullah bin Ja'far. Bisa dipahami ya Bapak-bapak? Alhamdulillah. Terus nomor berapa? 5. Nah, di sini disebutkan cucunya Rasul dari Ali, dari Fatimah itu 4. Ali itu punya anak lain selain dari Fatimah. Selain dari Fatimah, Ali itu menikah sama wanita lain banyak. Di antaranya wanitanya Ali, di antara wanita Ali, saya katakan wanita ini enggak mesti istri ya. Bisa apa? Budak. Di antara wanitanya Ali adalah Al-Hanafiyah. Jadi Ali itu punya anak yang di kitab-kitab disebut Muhammad bin Al-Hanafiyah. Maksudnya itu Muhammad bin Ali. Hanafiyah itu ibunya. Kenapa kok tidak Muhammad bin Ali? Untuk membedakan anaknya Ali dari Fatimah dengan anaknya Ali yang tidak dari Fatimah. Tapi sebenarnya sama saja. Muhammad bin Ali, emaknya namanya Hanafiyah. Keturunan Nabi enggak? Tolong dijawab. Keturunan Nabi enggak? Ahli bait enggak? Ahli bait. Jadi Ali sendiri itu membawa darah ahli bait meskipun enggak nikah sama Fatimah. Jelas ya? Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau menurut si Anda hanya dari jalur Ali dan Fatimah saja. Berarti Ja'far enggak siapa? Enggak ahli bait, Abbas enggak ahli bait. Padahal Abbas ahli bait, pamannya Nabi kok. Termasuk anaknya Abu Lahab yang masuk Islam. Durra binti Abi Lahab. Terus Utbah bin Abi Lahab dan seterusnya ya. 4 cucunya Nabi dari Fatimah, Hasan, Husain, Ummu Kulsum, Zainab. Khalas, kita pindah lagi. Sekarang nomor 5, Abdullah bin Ruqayyah. Abdullah bin Ruqayyah binti Rasulillah. Ya, saya mau tanya, tolong dijawab. Keturunan Nabi enggak? Saya ulangi ya. Abdullah bin Utsman bin Affan. Utsman kan nikah sama Ruqayyah. Berarti kan Abdullah bin Ruqayyah binti Rasulullah. Nasabnya ke Nabi enggak? Ahli bait enggak? Ahli bait enggak? Ya ahli bait ya keturunan Nabi kalau, iya kan? Abdullah bin Utsman bin Affan ibnu Ruqayyah binti Rasulillah. Karena Utsman bin Affan nikah sama Ruqayyah setelah Ruqayyah ditalak cerai oleh Utbah bin Abi Lahab. Kan gitu ya. Ceritanya sudah bolak-balik tak sampaikan. Abdullah ini lahir di negeri Habasyah. Bayangkan ya, bayangkan Fatimah Ruqayyah binti Rasulillah itu nikah sama Utsman, dua-duanya itu hijrah ke negeri Afrika. Jadi Sayyiduna Utsman bin Affan dan Sayyidatuna Ruqayyah binti Rasulillah dua-duanya ini pernah hijrah ke negeri Afrika, Ethiopia. Dan Abdullah cucunya Nabi lahir di sana. Di mana tuh Mbak bayangkan, di negeri asing, zaman itu kulturnya beda dan sorohnya orang hijrah itu kayak gimana. Zaman dulu loh, padang pasir berjalan naik kapal sampai ke negeri Afrika sana. Terus anaknya lahir di sana. Gimana makannya, gimana? Makanya pahalanya besar orang hijrah itu. Nah, kemudian beliau atau Abdullah putra Utsman cucu Nabi ini sempat hidup 6 tahun. 6 tahun. Nomor 6 sekarang, Umamah binti Abil As. Umamah putranya Abul As, anaknya Zainab binti Rasulillah. Karena Zainab nikah sama Abul As. Dan sudah sering saya sampaikan, Abul As adalah ponakannya Khadijah. Khadijah punya saudari namanya Halah binti Khuwailid, punya anak namanya Abul As, keponakannya Khadijah sendiri. Berarti Abul As sama Zainab itu apa? Pernah apa? Sepupu, bukan ponakan, sepupu ya. Sepupu. Ini ponakan gak boleh nikah, Pak. Ponakan boleh nikah enggak? Gak boleh. Sepupu, bukan ponakan. Jadi emak sama emak ini dulur, ibnu khala, ya kan? Nah, kemudian Umamah ini nanti dinikahi Ali bin Abi Thalib. Setelah Fatimah
wafat. Karena kalau Fatimah belum wafat nggak boleh, haram mengumpulkan wanita dengan keponakannya, mengumpulkan wanita dengan bibinya nggak boleh. Jadi sampai dua istri terus sampai nikahi tantenya istri sampean padahal dua-duanya masih hidup nggak boleh. Atau menikahi keponakannya istri nggak boleh. Ya, nggak boleh mengumpulkan saudari dengan saudari dan nggak boleh mengumpulkan bibi dengan ponakan. Bisa dipahami? Itu nanti akan terjadi permusuhan, jadi akan terputus silaturahim. Nggak boleh dalam Islam. Umamah ini nanti dinikahi Ali bin Abi Thalib. Umamah ini cucunya Nabi, disayangi Nabi. Waktu Nabi sholat digendong oleh Nabi, anaknya Ruqayyah, Zainab dan Abul As. Kemudian wafat, Ali wafat, Umamah janda. Umamah dinikahi lagi sama Al-Mughirah bin Nawfal, gak punya anak dari Ali dan gak punya anak juga dari suami setelahnya. Kemudian nomor 7 yang terakhir, Ali bin Abil As bin Zainab. Ini adiknya siapa atau saudaranya siapa? Umamah. Selesai. Sehingga kalau kita baca tadi alurnya, sekarang keturunannya Nabi yang ada hanya dari jalur siapa? Hasan dan Husain. Karena yang lain tidak ada. Dari jalur perempuan ada yang wafat dan seterusnya. Gitu ya. Abdullah anaknya Utsman wafat juga. Sehingga yang ada adalah Hasan dan Husain. Dan Imam Mahdi nanti dari keturunannya Al-Hasan. Nah, itu kemarin yang kita sampaikan ke panjenengan. Itu sudah saya sampaikan sebenarnya, tapi ulangi biar kemarin yang belum hadir biar tahu. Jadi ada berapa cucunya Nabi? Ada 7. Karena itu saman baca sholawat kepada mereka harus kenal. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Siapa ali Muhammad? Ya mereka ini. Makanya harus tahu. Kemarin putra-putra Nabi sudah kita jelaskan. Ini cucu-cucunya. Nah, kemudian di sini dikatakan sama pengarang kitab ini, walihada ustuhibba atau istahabba al-katsiru minal ulama idza wulidal maulud awwala ma yulad an yu'adzan fi udunihi. Ya. Banyak para ulama yang menganjurkan ketika bayi itu lahir, maka bayi itu diadzani. Bayi itu diapakan? Diadzani. An Abi Rafi' qala ra'aitu Rasulullah adzana fi uduni Al-Hasan wal Husain adzana fi uduni Al-Hasan bin Ali khina waladatu Fatimah bis shalah. Dari Abu Rafi', Rasulullah dahulu beliau melihat Rasulullah mengadzani Al-Hasan bin Ali ketika dilahirkan Fatimah. Di telinganya pelan-pelan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meskipun ini ada perbedaan para ulama dalam hal ini, Al-Imam Al-Albani rahimahullah termasuk yang mendhaifkan hadis. Al-Imam Ibnu Qayyim, ulama yang jauh sebelum Al-Albani, beliau mengatakan bahwa hadis ini adalah hujjah, bisa dipakai, bukan dhaif. Ibnu Qayyim berkata, wasirut ta'din wallahu a'lam an yakuna awwal ma yaqra'u sam'al insani kalimat al-mutadammina likibriya'ir rabbi wa 'azamati. Di antara rahasia kenapa dianjurkan mengadzani bayi di telinganya ketika lahir, agar suara yang pertama kali dia dengar adalah kalimat tauhid. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, ada khilaf para ulama. Ada yang mengatakan apa? Dhaif, ada yang mengatakan tidak dhaif. Ibnul Qayyim termasuk yang menganjurkannya. Jadi ini masalah khilaf yang kita harus saling berlapang dada. Wa syahadatul lati awal ma yadkhulu biha fil Islam, dan agar ya bunyi atau kalimat syahadat itu pertama kali didengar oleh si jabang bayi. Itu jadi yang dilakukan Nabi yang pertama bagi yang mensahihkan hadis ini adalah Nabi ngapain? Ngadzani bayi.
Nomor 2, apa yang dilakukan? Tsumma kana Nabi yuhannikuhum ba'da dzalik. Setelah itu Nabi mentahnik bayi. Apa mentahnik itu? An Aisyah zaujin Nabi, dari Aisyah istrinya Nabi radhiyallahu anha, anna Rasulullah kana yu'ta bisibyan. Rasulullah didatangkan kepada beliau bayi-bayi. Jadi Rasulullah ada orang bawa bayinya gitu loh. Ya Rasulullah, ini ada bayi ya Rasulullah. Fayubarriku alaihim, Rasulullah memberkati. Barakallah, didongakno keberkahan. Wa yuhannikuhum, dan Nabi mentahnik bayi-bayi tersebut. Tahnik itu apa Ustaz? Tahnik itu an yamdagha at-tamr au nahwuhu. Jadi Rasulullah ngambil apa? Kurma dikunyah, dipaham dikunyah sama Nabi. Dikunyah sampai lembut, terus diambil sama Nabi, ditaruh di langit-langit mulutnya si jabang bayi. Ya. Boleh selain tamar, tapi tamar, apa tamar itu artinya? Kurma itu lebih afdol. Wa halawatut tamar min ansabi syai'in lil maulud. Manisnya kurma itu yang paling bermanfaat bagi si jabang bayi. Kurma itu identik dengan bayi, identik dengan orang lahiran. Sampai Siti Maryam pun, kan ada kisahnya kan? Siti Maryam ketika mau lahiran kan Allah katakan, wahai Maryam, goyangkanlah pangkal pohon kurma agar jatuh dan bisa kamu makan. Ngasih nutrisi kepada si ibu. Itu yang dilakukan Nabi. Dan bayi yang pertama kali lahir di kota Madinah setelah hijrah, Rasul dan para sahabat kan hijrah nih dari Mekah ke Madinah. Bayi yang pertama kali lahir di Madinah siapa namanya? Abdullah bin Az-Zubair. Abdullah bin Zubair ini bayi pertama yang lahir di kota Madinah. Berarti ya kurang lebih antara 1 Hijriah atau 2 Hijriah. Dibawa ke Nabi, ditahnik sama Nabi. Nutrisi pertama yang dirasakan Abdullah bin Zubair adalah tahniknya siapa? Rasul. Makanya pemberani ini Abdullah bin, ya. Kisahnya panjang Abdullah bin Zubair. Ketika Yazid wafat, dia langsung mendeklarasikan sebagai khalifah. Terjadilah apa yang terjadi, peperangan luar biasa. Dan Abdullah bin Zubair ini yang membunuh raja barbar, terkenal kisahnya. Waktu kecil Abdullah bin Zubair ini, bapaknya kan namanya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini termasuk pendekarnya sahabat yang dijamin masuk. Jadi anaknya Abdullah bin Zubair ini, ya, ibunya namanya Asma binti Abi Bakar, karena Asma binti Abi Bakar nikah sama Abdullah bin Zubair, punya anak Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini nasabnya tinggi, Pak. Kalau ditanya siapa emakmu, Asma binti Abi Bakar. Siapa kakekmu, Abu Bakar. Siapa bapakmu, Zubair bin Awam. Siapa nenekmu, Sofia binti Abdul Muthalib, bibinya Nabi. Kalau ditanya siapa bibimu, Aisyah. Luar biasa. Bibinya Aisyah, kakeknya Abu Bakar, emaknya Asma, bapaknya siapa? Zubair bin Awam. Terus neneknya, bapak ibunya Zubair bin Awam itu adalah Sofia, bibinya Rasulullah binti Abdul Muthalib. Abdullah bin Zubair ini waktu kecil, Pak, main-main sama bocah kecil, datang Umar bin Khattab. Ketika datang Umar bin Khattab, lari semuanya. Ya, anak kecil takut sama Umar. Mau setan aja takut kok. Ya, setan aja takut. Bocah kecil takut. Abdullah bin Zubair enggak mau lari. Heran Umar ini, kok ono arek cilik gak melayu ketemu aku. Anak sapa le? Anak sapa? Zubair bin Awam. Kenapa kamu enggak lari? Wahai khalifah, sesungguhnya jalanan ini tidak sempit sehingga aku harus meluaskan untuk. Dan sesungguhnya aku tidak melakukan kesalahan sehingga aku harus lari dari diri. Wah, ini pendekar. Dan temenan pendekar. Ponakannya Aisyah. Dan Aisyah itu kunianya adalah Ummu Abdillah. Padahal gak punya anak. Siti Aisyah kan gak punya anak, tapi kunianya Ummu Abdillah. Dari mana Abdillah ini?
Ya dari ini ponakannya. Kembali ke materi ya. Jadi tahnik yang dilakukan Nabi juga mentahnik para bayi-bayinya sahabat. Kemudian setelah itu Rasulullah mengakikoi Hasan Husain. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas aqqa Rasulullah anil Hasan wal Husain bi kabsyaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakikoi Al Hasan dan Al Husain dengan dua kabsyarnya apa sih? Pedus kibas ya, apa domba, dua domba. Ya, yaitu al-aqiqah adalah domba yang disembelih pada hari ketujuh setelah lahiran. Kalau laki-laki 2 kambing atau domba, kalau perempuan 1 pada hari ketujuh. Kalau lahirannya Jumat berarti nyembelihnya Kamis. Kalau lahirnya Sabtu nyembelihnya Jumat. Kalau lahirnya Senin nyembelihnya Ahad. Kalau lahirnya Senin malam nyembelihnya kapan? Cek cepetnya berubah sama ini. Senin malam lahiran, nyembelihnya Senin. Loh. Malam itu, dengarkan saya ya. Malam itu ikut hari besoknya. Muharram itu bukan dimulai sekarang. Tadi malam sudah Muharram. Makanya besok kita puasa, malamnya sudah terawih kan? Karena malamnya sudah miliknya Ramadan. Maaf, bisa dipahami. Jadi kalau Senin malam artinya sudah hari Selasa. Berarti akikahnya sudah paham berarti. Kembali ke materi. Kemudian ikhwatal iman, wa kana yu'akhir al-aqiqah ila al-yaumi sabi. Aqiqah itu pada hari ketujuh. Hari ketujuh, Pak. Saya sering ditanya oleh jamaah ketika beberapa hari menjelang Idul Adha. Beberapa hari menjelang Idul Adha, mesti ada pertanyaan datang ke saya dan ngomong kayak gini. Ustadz, ini gimana Ustadz? Besok ini Idul Adha, tapi ini dulu anak saya belum akikah. Takone gak wingi-wingi. Ini mau Idul Adha kok baru tanya, ini sudah kebablas, wis kadung, wis aja dibahas. Besok di depan mata kita ini ada apa? Idul Adha. Wis sudah terbablas dari dulu kok diomongkan. Pertanyaannya itu betul kalau tanggal 3 Dzulhijjah itu dia anaknya lahir. Terus tanya ke Ustadz ini saya punya 1 domba kambing, anak saya perempuan, ini saya ikut Idul Adha apa? Akikah. Itu masih ya iyalah ditakokno. Lek wis kat biyen gak ono akikahe. Mari nu angkat Idul Adha ngomong akikah. Wis akikahmu sampean wis kapan-kapan lagi enggak apa-apa karena ibadah Idul Adha ini sudah di depan mata, sudah mudayyak, waktunya sempit. Sedangkan ini sudah terlanjur tidak diakikahi. Apakah boleh Ustaz mengakikahi di luar hari ketujuh? Ulama membolehkan ya, sebagian ulama membolehkan. An Aisyah qalat aqqa Rasulullah an Hasan wa Husain yaumas sabi wa sammahuma. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakikoi Hasan dan Husain pada hari ke-7 dan Rasul ngasih nama keduanya pada hari ke-7. Beda tahun loh ya, jangan dikira 1 tahun, ini beda. Al Hasan tahun ke-3 sedangkan Al Husain tahun ke-4. Tapi Nabi ngasih nama pada hari ke-7. Ngasih nama enggak harus hari ke-7. Karena dalam riwayat yang lain juga bisa pada hari lahirnya. Bisa hari lahirnya, bisa apa? Hari ke-7. Wa yusannu an tadhbaha fil yaumi sabi fa idza wulida yaumus sabt fatudbahu yaumal jum'ah. Disunahkan untuk nyembelih pada hari ke-7. Jadi kalau lahirannya hari Sabtu, maka disembelih pada hari Jumat. Itu yang dikatakan oleh pengarang kita. Dalam hadis dikatakan al-ghulamu murtahinun bi aqiqatihi.
bocah bayi itu tergadaikan dengan akikohnya, harus ditebus oleh orang tuanya, diakikoi. Yudbahu anhu yaumas sabi, disembelih darinya, maksudnya disembelihi kambing yaumas sabi, pada hari ke-7, wa yusamma, dan dikasih nama. Ya. Wulida li laila hulamun sammaituhu bismi abi Ibrahim. Kata Nabi, tadi malam aku diberi Allah lahir anak namanya tadi malam aku dianugerahi Allah bocah bayi laki-laki, maka aku kasih nama anak itu dengan nama bapakku. Siapa? Ibrahim. Ya, Ibrahim ini anaknya Nabi yang paling terakhir. Ya, karena kan Maryam, sedangkan yang lain kan dari siapa? Khadijah. Nah, wa umira bihalqi ra'sis sabi wa tasadduq bi zinati sya'rihi fiddatan. Kemudian Nabi memerintahkan untuk menggundul pelontos kepala jabang bayi pada hari ke-7 loh ya, masih pada hari ke-7, dan itu rambutnya dikumpulkan, ditimbang berapa gram misalnya, terus itu nanti disedekahkan dalam bentuk perak, bukan emas. Apa? Perak. Cuman perak itu sudah mengalami degradasi harga ya, beda dengan apa? Emas. Emas stabil sejak zaman Nabi. Dinar bisa, 1 dinar bisa beli 1 kambing, sampai detik ini 1 dinar bisa beli 1, stabil. Tapi kalau perak ya sudah jatuh, gak ada harganya. Bisa dipahami ya? Kembali ke materi. Tapi yang disampaikan Nabi apa? Perak, bukan emas. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa kana yahtaru lahumul asma al hasana. Ya, Nabi ngasih nama yang baik-baik. Kita dianjurkan ngasih nama anak yang baik-baik. Makanya orang Arab bilang masmuka a'rif abaka. Siapa namamu, aku tahu siapa bapak. Orang Arab dulu itu ngomong gitu. Masmuka a'rif abak. Siapa namamu, aku tahu siapa bapak. Karena nama anak itu mencerminkan bapaknya. Kalau anaknya jenenge Ronaldo, Messi, ya ini bapaknya seneng bal-bal. Anak jenenge Arjuna, jenenge Bimo, nah ini wong tuwa seneng wayang. Saya punya teman namanya Gareng. Serius, gak gorowan nih. Gareng Bulbul. Nah, mungkin beliau menyaksikan video ini barangkali, Allah sepurone. Ya, Gareng Bulbul. Itu nulis Arope lo repot. Gimana Gareng itu? Jadi gak pernah Syekh itu ngabsen dia, mesti bener ngomongnya, gak pernah. Karena tulisan Gareng di dalam bahasa Arab gimana? Gorinj, padahal Gareng. Nah, kalau Syekhnya ngomong Gorinj, teman-teman ngomong Gareng Syekh. Ya mungkin ayah beliau seneng wayang. Makanya masmuka a'rif abak. Orang Arab itu Pak zaman dulu ngasih nama anak yang angker-angker. Tak kasih tahu sama ya. Orang Arab dulu itu ngasih nama anak itu angker-angker, serem-serem, sadis-sadis. Anaknya dikasih nama Asad. Apa Asad itu? Singa, Namir, macan, Harp. Apa? Harp. Perang. Handolah, buah yang pahit. Apalagi? Jenengnya sadis-sadis, ngeri-ngeri. Sohor, ya, batu, macam-macam. Kenapa? Tapi kalau budak-budak dikasih nama yang lembut-lembut, yang api-api. Nafi', Robah, ya, yang baik-baik. Ini fenomena ditanyakan ke orang Arab Baduy zaman dulu ini ya. Kenapa kalian ngasih nama anak itu yang angker-angker, yang serem-serem, yang menakutkan? Tapi kalau ngasih nama pembantu-pembantu, budak-budak kok yang baik-baik? Apa jawab mereka? Ya, mereka mengatakan samaina abna'ana li'a'daina wa samaina ya abidana lana. Kami namai anak-anak kami untuk musuh-musuh kami. Paham gak Mas? Orang zaman dulu kan suka perang Pak.
kabilah satu dengan kabilah yang lain. Anaknya dikasih jeneng yang angker-angker supaya musuhnya gentar begitu loh. Kan zaman ben kan suka perang itu. Nah, ini Nabi Muhammad SAW ngasih nama anak suruh yang baik-baik. Dan namanya Rasulullah adalah nama yang baik, Muhammad. Siapa yang ngasih nama Muhammad? Halo. Kakeknya. Siapa kakeknya Nabi? Abdul Muthalib. Kenapa kok dikasih nama Muhammad? Hampir zaman itu nggak ada jabang bayi di tanah Arab kasih nama Muhammad. Tapi kenapa Abdul Muthalib kok ngasih nama Rasulullah dengan Muhammad? Kenapa? Sebagian riwayat menyebutkan bahwa Abdul Muthalib ini pernah safar ke negeri Syam dan dapat ilmu dari ahli kitab bahwa di kitab mereka itu ada nama Nabi akhir zaman. Nama siapa? Muhammad. Makanya dikasih nama Muhammad. Sebagian riwayat mengatakan demikian. Dan namanya Rasulullah itu ada di kitab Taurat dan Injil. Al-Quran menyebutkan itu. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israila anni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Muhammad. Dan banyak Pak di YouTube Pak. Di Taurat itu ada kata Muhammadim. Coba sama cek nanti. Nama Rasulullah di Taurat. Secara pelafatan Muhammadin, tapi dalam bahasa Hebrew diartikan pembawa berita baik atau orang baik begitu. Kata Ahmadidat itu nama, jangan diterjemahkan. Muhammadin itu Muhammad. Jangan dia apa? Terjemahkan. Coba sama cek nanti setelah pulang dari sini. Jadi nama Rasulullah itu ini bukan Injil yang versi yang asli, enggak, yang sekarang, yang Taurat dan Injil yang sekarang. Ada terselipkan kata itu. Ketika aja nanti nama Rasulullah di kitab Taurat atau Injil. Insya Allah dibahas oleh para ahli kitabiah. Nah, kembali ke materi. Jadi kita dianjurkan untuk memberi nama anak yang baik-baik. Nama itu lebih afdolnya, saya nggak mengatakan wajib ya, tapi afdolnya, bagusnya cuma satu saja. Setelah itu nama kita di belakangnya, atau nama bapak kita di belakang. Semua anak saya satu semua namanya, tapi nama saya ada di belakangnya. Ya. Kemarin ada yang WA saya, Ustadz, anak saya ini saya kasih nama Dihya Al-Kalbi. Artinya apa Ustadz? Gak pakai arti-artian, Mas, itu namanya sahabat. Tapi kalbi artinya apa? Artinya anjing, Mas. Sedih langsung dia. Makanya lain kali itu kalau ngasih nama anak itu jangan sak marga-marganya ditaruh di situ. Jangan ngasih nama anak Umar bin Khattab, ya Umar tok saja, gak usah bin Khattab. Kan kamu bukan Khattab. Bisa dipahami ya? Jadi saking senengi sama seorang sahabat Nabi yang paling ganteng, Dihya bin Khalif Al-Kalbi, Dihya Al-Kalbi, sampai Al-Kalbinya diikut. Yang benar Dihya Al-Jawi, Mas, bukan Al-Kalbi tadi. Ya karena beliau tanya, ya saya jawab. Pasti saya sudah itu nama nggak usah diterjemahkan, ya sahabat Nabi. Tapi pengen tahu Ustaz, kalbi artinya apa? Kalbi itu, Mas, nama kabilah dari kata kalb. Kalb itu artinya anjing. Aduh Ustaz, gimana ini? Sudah saya aktekan ini. Tapi kan ini kalbi Ustaz, bukan kalb. Podo wae Mas, kalbi itu nisbat, artinya dari suku kalb kan gitu kan? Bingung kan? Makanya niatnya api tapi kadang-kadang mau bienu gitu, Pak. Ya, nama saya alhamdulillah, nama anak saya bagus. Siapa namanya? Ada di Al-Qur'an, apa? Nabasir. Dipikir-pikir, di Al-Qur'an Nabasir itu. Itu loh Ustaz, bima ta'maluna basir. Bima ta'maluna itu kan kata yang berbeda. Ta'maluna itu satu kata, basir satu kata. Tapi dipedot na basir. Bima ta'maluna basir. Akhirnya dua anak jenengi Nabasir. Ada yang dikasih anak namanya Ummu Kibaghiyah. Kan ngeri, Pak. Ibumu seorang Baghiyah, pelacur. Ada di Al-Quran Ummu Kibaghiyah.
dikira api, padahal artinya enggak api. Jadi tidak semua yang di Al-Qur'an langsung tutup moto dibuka iki jenenge jok ngono. Harus tahu artinya ya. Kembali ke materi. Masih belum itu? Belum. Masih dilanjut ya. Sampai mana tadi? Bersedekah sudah, ngasih nama anak yang baik sudah. Ini. Wabala akhadu akhfadihi fi hijrihi walam yakhdab. Salah satu dari cucu-cucunya Nabi itu kencing di pangkuan Nabi. Jadi Nabi pernah dikencingi oleh cucunya dan itu manusiawi. Jadi Rasulullah itu humanisme, punya humanis. Orangnya humanis seperti manusia yang lain. Ya punya anak, ya punya cucu yang gendong, ya diuyui. Gitulah ya. Walam yakhdab dan tidak marah. An Lubabah bintil Harits qalat kana Al-Husain bin Ali, dulu Al-Husain fi hijri Rasulillah, di pangkuan Rasulullah. Fabala alaihi, dan dia pipis di pangkuan Rasul. Nah di sini ada hukum kalau anak laki-laki yang belum makan kecuali sekedar diberi konsumsi apa? ASI, itu najisnya beda dengan anak perempuan. Kalau laki-laki itu cukup diapakan? Diperciki air. Selama ASI doang loh ya. Cukup apa? Perciki. Tapi kalau anak perempuan dibasuh, dicuci. Berarti pesing dikira. Ya. Kenapa kok kayak gitu? Kenapa yang laki-laki cukup diperciki, kenapa yang perempuan kok apa? Dikucek. Mesti ada perbedaannya. Enggak mungkin Nabi membedakan suatu padahal itu sama, enggak mungkin. Pasti beda. Nah, cuma Ustaz enggak bisa jawab. Yang bisa jawab ya ilmu kedokteran itu. Itu kalau diteliti mungkin ada perbedaannya. Tapi saya enggak tahu apakah itu sudah diteliti apa belum. Fa'ata bi Hasan au Husain fabala ala sadri. Ya, fa'utiya bi Hasanin au Husainin fabala ala sadri. Kadang didatangkan Hasan atau Husain dan salah satu di antara keduanya tadi pipis di gendongan Nabi, di dada Nabi. Yusalu min baulil jariyah, kalau pipisnya perempuan dicuci. Wa yurashu min baulil ghulam, adapun kencing bayi laki-laki diapakan? Diperciki. Nah, ada bedanya di sini ya ternyata. Kemudian ikhwatal iman, nah ini selanjutnya, wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'awwidu ahfadahu. Ini penting untuk kita contoh ya, yang punya anak-anak kecil itu. Rasulullah biasanya itu mentakwid. Apa takwid itu? Memohon perlindungan kepada Allah untuknya. Ditungani lah gitu. Rasulullah itu yu'awwid ahfadahu. Rasulullah itu memohonkan perlindungan kepada Allah untuk cucu-cucunya. Ani bin Abbas qala kana Nabi yu'awwid Al-Hasan wal Husain. Ya, nek jare wong saiki disuwuk lah gitu lah. Tapi suwuk sing bener, bukan suwuk sing teko dukun. Ya, jadi Rasulullah itu nyuwuk Hasan dan Husain. Nyuwuk dengan kalimat-kalimat thayyibah, bukan dengan yang mantra-mantra itu, bukan. Di antara yang diucapkan Nabi begini, u'idukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Termasuk Siti Maryam. Siti Maryam itu dulu juga ditakwid oleh emaknya. Emaknya Maryam adalah istrinya Imran, betul? Betul ya? Allahumma inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir, surat Al-Imran itu, Pak. Makanya Maryam itu enggak diganggu setan. Ada bayi yang tidak nangis. Sekarang kata Rasulullah, setiap bayi yang lahir pasti nangis karena ditusuk oleh setan, kecuali dua bayi yang enggak nangis, yaitu Maryam dan Isa, Yesus alaihissalam. Kemudian ikhwatal iman, nah ini yang jenengan kalau bawa anak-anak ke pesta, ke tempat pertemuan itu kadang-kadang ada mata jahat, ada mata yang enggak seneng. Makanya sebelum keluar anak kita doakan, u'idukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitonin. Syaiton ini bisa manusia, bisa jin. Wahamah, hama ini artinya yang
memiliki racun. Bisa tikus, bisa kecoa, bisa ular, bisa kalajengking. Akhirnya kita doa, "U'idukuma bi kalimatillahi tamma min kulli syaiton." Hama tadi yang memiliki apa? Bisa atau racun. Wa min kulli ainin lama, dan dari mata jahat. Karena mata jahat itu bisa nek jare wong Jawa iso gari sawanen. Sawanen iki. Sawanen karo iki karena diploroki ngene. Lah benci sama mae, anake di akhirnya anake loro. Makanya kita ini punya kendaraan, punya anak kecil, harus kita doakan, Pak. Karena gak semua orang itu senang sama kita. Tidak semua orang yang kelihatannya baik itu senang sama kita. Makanya barang-barang kita harus kita doakan. Karena pandangan mata jahat itu bisa menimbulkan kejelekan. Makanya kita harus berhati-hati. Kemudian Rasulullah juga ngajarkan cucu-cucunya doa-doa. Di antara doa yang diajarkan Rasul kepada Hasan adalah doa kunut yang terkenal itu. Tapi itu kunut untuk witir, bukan kunut untuk subuh. Jadi doa yang kita dengar itu seringkali itu sebenarnya doa yang diajarkan Nabi kepada Al Hasan untuk sholat kunut witir. Paham kunut witir ya? Allahumma hdina fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fiman a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, innahu la yudillu man walait, tabarakta rabbana wa ta'ala. Itu sebenarnya memang doa kunut, tapi bukan kunut subuh. Kunut siapa? Kunut witir diajarkan Nabi kepada Al Hasan, dan hadisnya riwayat Imam Tirmidzi. InsyaAllah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Sudah ya? Cukup? Kurang? Cukup ya, semoga bermanfaat. InsyaAllah nanti kita akan lanjut masih pada pembahasan cucu Nabi, kurang satu pertemuan. Setelah cucu Nabi kita pindah ke kerabat Nabi. Siapa saja kerabatnya Nabi, bagaimana Rasulullah memperlakukan para kerabat, paman-pamannya bagaimana, ponakan-ponakannya Nabi bagaimana, misanannya Nabi bagaimana, dan bagaimana Rasulullah memperlakukan mereka. InsyaAllah akan kita lanjut pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.